Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya memakai baju berwarna merah. Artinya ini sebuah berita yang hot. Apa itu? Nah, ini ada hubungannya dengan korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, yang kita sudah tahu menjerat Menkominfo yang lama, yaitu Johnny G. Plate, ya, menjadi tersangka. Nah, apa yang hot kali ini? Jadi begini, sepertinya mereka yang sudah jadi tersangka ketika diperiksa di depan pengadilan, kalau menurut saya, mereka tidak mau sendirian saja, atau mereka tidak mau hanya yang sekarang-sekarang saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka nggak mau dong yang juga sebenarnya terlibat bebas gitu. Itu yang saya tangkap. Sehingga ketika rapat yang mengadili kasus ini beberapa hari yang lalu itu digelar lagi, nah ada saksi yang mengungkapkan siapa lagi yang terima uang suap atau dalam kasus perkara korupsi BTS Kominfo. Nah, kita lihat dulu nih satu ya. Di Kompas TV ya, disebutkan terungkap saksi belak-belakan. Itu yang saya katakan tadi. Akhirnya dia, udah deh, kalau dulu saya masih takut-takut, sekarang nggak takut deh gue, daripada gue yang masuk penjara, yang lain enggak gitu kayaknya. Di sini dibilang belak-belakan, ada tanda kutip ya, maklar. Nah, katanya ada maklar yang bisa stop perkara korupsi ini. Gitu ya. Sampai hakimnya terbelalak itu kalau Anda lihat itu ya dari gambarnya. Hakim bertanya kalau Anda lihat di situ ya, dia bisa segalanya dan tutup kasus ini. Waduh. Jadi ada maklar nih ya. Nanti kita lihat nih maklarnya siapa gitu ya. Sehingga hakim ketika mendengar kesaksian itu seperti nggak percaya gitu. Dia nanya, dia bisa segalanya dan tutup kasus ini supaya nggak diperiksa, maksudnya begitu. Oke? Nah, itu Kompas TV ya. Kemudian Detiknet juga memberitakan saksi mahkota yang bersaksi di depan sidang kasus BTS ini terang-terangan belak-belakan menyebut nama Menpora Dito Aryo Tejo, ya menteri termuda katanya ya, terima uang 27 miliar di kasus BTS 4G. Jadi selama ini yang soal 27 miliar ternyata pernah diterima oleh Menpora yang sekarang ini, Dito Aryo Tejo. Nah, ini kata saksi mahkota loh, bukan kata saya. Saya kan cuman membacakan apa yang diberitakan dan sedang viral-viralnya gitu. Nah, di sini, nah katanya nih ya, kita lihat nih ya, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Nah, ini kalau nggak salah dia sebagai salah satu tersangka nih ya, mengakui memberikan uang 27 miliar kepada seseorang yang bernama Dito Aryo Tejo, ya yang Menpora sekarang gitu ya. Dia menyebut uang itu diberikan untuk mengamankan. Wih, jadi seakan-akan dengan memberikan uang 27 miliar kasusnya aman ya, mengamankan perkara kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Nah, ini karena sudah disebutkan di depan pengadilan, rasanya ya, tidak tertutup kemungkinan akhirnya Menpora yang sekarang Dito Aryo Tejo akan diperiksa. Karena pengacara Irwan ini, Magdir Ismail, juga mendesak agar Dito Aryo Tejo juga diperiksa dalam kasus ini. Iyalah, buka aja semuanya gitu ya. Mantap ini. Hal itu diungkapkan Irwan saat menjadi saksi mahkota di kasus korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa lalu. Wih, duduk sebagai terdakwa
mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto. Mulanya Hakim Ketua yang memimpin ini ya, Pak Farul Hendri yang mulia, mencecar Irwan terkait pengeluaran dana yang dilakukan untuk mengamankan kasus. Nah, Irwan yang juga merupakan terdakwa, dia kan sekarang dijadikan saksi mahkota ya. Dalam kasus korupsi BTS ini menjawab ada beberapa yang ia berikan. Terakhir yang jumlahnya tadi 27 miliar. Mantap. Kemudian hakim bertanya lagi, ada lagi? Wah, dicecar gitu ya. Ada apa? Untuk nutup kasus. Ada untuk nutup kasus juga. Ada berapa? 27 miliar. Waduh. Nah, katanya Irwan itu mengatakan uang itu dititipkan kepada anak buah direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windy Purnama. Ya. Uang itu, kata Irwan, kemudian diserahkan ke seseorang bernama Dito Aryo Tejo. Ya. Pada waktu itu saya tidak menyerahkan langsung, saya titip ke teman yang namanya Resi lewat Windy juga. Wih, Resi. Titip sama siapa? Wah, yang terakhir katanya Irwan namanya Dito. Waduh, Dito apa tuh? Kan Dito macam-macam, kata hakim. Pinter juga nih hakimnya ya, mengorek-ngorek. Katanya Irwan bilang, belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Waduh. Irwan juga mengaku pernah ketemu Dito di Jalan Denpasar. Pertemuan itu bersama dengan Resi yang katanya tadi menyampaikan uangnya. Tadi saudara bilang saudara ketemu tidak sama orang yang bernama Dito. Tapi ya maksudnya diklarifikasi ya. Nah, Irwan bilang saya pernah bertemu sekali di rumahnya di Jalan Denpasar, tapi saya tidak banyak ngobrol katanya. Kemudian kata Irwan setelah uang itu diserahkan kemudian dikembalikan. Jadi itu kali itu ya yang cerita ada uang 27 miliar yang dikembalikan ke kejaksaan ya. Jadi setelah uang itu diserahkan kemudian dikembalikan oleh seseorang bernama Suryo kepada pengacaranya Magdir Ismail. Nah, begini loh. Memang ada berita kan waktu itu penyerahan uang kembali yang dilakukan oleh pengacara Magdir Ismail ini ke Kejaksaan Agung. Nah, ternyata uang itu dikembalikan oleh seseorang yang namanya Suryo kepada pengacaranya Irwan ini, ya Pak Magdir Ismail. Kata Irwan, sudah diserahkan oleh Magdir ke penyidik Kejaksaan Agung. Nah, masalahnya, saya nggak tahu nih ya, ini kan saya menduga. Mungkin uang itu sama Dito dikembalikan melalui orang yang namanya Suryo, dititipkan atau diberikanlah kepada Magdir Ismail untuk diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi di dalam kasus korupsi, setahu saya, bagi Anda yang ngerti hukum silakan komen ya. Kalau orang sudah terima, terus mengembalikan uang itu tidak menutup tindak pidana yang sudah pernah dilakukan. Itu setahu saya ya. Tapi kalau Anda tahunya lain silakan komen. Ini menarik ya. Karena ditenggarai uang 27 miliar itu untuk mengamankan kasus. Jadi seakan-akan secara implisit Dito ini dianggap bisa untuk mengamankan kasus. Saya nggak ngerti gimana ngamankannya ya. Waduh. Nah, kemudian apalagi ini yang menarik ya. Kemudian ketika hakim nanya, apakah Dito itu yang dimaksud adalah Menpora yang sekarang? Irwan bilang, iya katanya. Benar? Harus jelas, kata hakim. Iya, kata Irwan. Mateng deh ini ya. Kepentingan apa dia dengan masalah BTS ini dengan 27M? Tanya hakim. Kemudian Irwan bilang apa? Untuk penyelesaian kasus. Wih, Pak Dito bisa menyelesaikan kasus ya? Bingung juga saya. Hebat juga lah. Oke lah, nggak tahu lah saya. Gitu deh ya. Nah, itu yang terungkap di persidangan Tipikor. Kayak gile deh. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini The Jakarta Globe ya media berbahasa asing
juga menyebutkan soal Menteri Pemuda dan Olahraga ini, yaitu Dito, yang terkait lah dalam kasus BTS ini. Dalam hal ini menerima uang 27 miliar. Astaga, baru tahu saya ya. Wah. Kemudian tentu saja bukan hanya itu. Nah, TV One News bilang hakim juga kaget ada orang BPK katanya ya yang terima duit korupsi BTS. Ya Allah, katanya 40 miliar, lebih gede dari Dito. Dito 27, ini 40 miliar. Astaga. Nah, saksi kasus BTS juga ungkap uang 70 miliar untuk Komisi 1 DPR dan 40 miliar ke BPK. Jadi Dito dapat 27, Komisi 1 DPR dapat 70M, 40M ke BPK. Oh, jadi yang paling tinggi Komisi 1 DPR. Cuman siapa nggak. Nah, nanti kita lihat nih ya. Wah, ini gila nih. Wih, manteng nih. Oke, coba saya intip dulu nih ya. Luar biasa. Nah, ini dia nih. Ya. Soal uang 70M untuk Komisi 1 DPR dan 40M ke BPK. Waduh, gimana ini ya? Gile ini. Berarti ini uangnya dibancak rame-rame ini ya. Nah, di sini beda lagi nih, ada 2 saksi katanya ya. Nah, saksinya yang pertama sama lah ya, Irwan Hermawan. Satu lagi Windy Purnama. Irwan Hermawan tadi yang sebut nama Dito ya. Ini ada lagi satu lagi, Windy Purnama. Mengungkapkan aliran uang 70 miliar untuk Komisi 1 DPR RI dan 40 miliar ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Waduh, mungkin supaya hasil audit bagus kali ya, bahwa program ini bersih atau gimana, nggak tahu kali ya saya ini ya. Waduh, nah dikatakan, waduh. Nah, Irwan dan Windy ini ya sama-sama sebagai saksi mahkota ya. Jadi dia menjelaskan ada uang 70 miliar diberikan kepada seseorang. Nah, disebut namanya nih ya, Nistra Yohan, yang diduga merupakan staf ahli di Komisi 1 DPR ya. Katanya di akhir tahun 2021 nah ini saksi ini bilang dapat cerita dari Pak Anang, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, yaitu nama lengkapnya Anang Ahmad Latif, bahwa beliau mendapat tekanan-tekanan tertentu terkait proyek BTS terlambat dan sebagainya. Jadi selain dari Jemi, Direktur Utama PT Sansaine Exindo, yaitu yang nama lengkapnya Jemi Suciawan, juga ada dana lain yang masuk, namun penyerahannya kepada pihak yang itu, yang dilakukan oleh Pak Windy. Aduh. Wih, ada ya ternyata dititipkan kepada staf ahli, salah satu ya anggota Komisi 1 DPR, entah siapa lah ya, cuman disebut staf ahlinya ya. Kemudian juga ada yang tadi, selain Pak Windy ya, yang katanya staf ahli ya, staf ahli dari anggota Komisi 1. Waduh, buset deh ya. Kemudian ya disebut di sini bahwa Nistra Yohan itu adalah staf salah satu anggota DPR, tapi nggak disebut anggota DPR-nya siapa ya, tapi nanti bisa dilacak lah ya. Dia bilang, berapa diserahkan ke dia? Tanya hakim. Saya menyerahkan total 2 kali yang mulia, totalnya 70 miliar. Pakai apa ya 70 miliar? Mungkin pakai dolar kali ya. Jadi kalau pakai rupiah itu, waduh, berapa ransel itu. Astaga. Dalam kesempatan ini, kata Irwan, dia menyampaikan alasannya baru bisa berterus terang mengenai informasi aliran uang ini karena itu dari nasihat pengacaranya. Mungkin awalnya dia takut ya, tapi pengacara bilang, udah ngomong aja. Dia ngomong deh tuh, 70 miliar ke staf ahli salah satu anggota DPR dari Komisi 1. Buset.
Irwan mengaku keluarganya sering diteror dari orang tak dikenal, jadi ia takut ketika mengungkapkan. Tapi sekarang sepertinya dia sudah tidak takut lagi. Nah, ada lagi nih uang 40 miliar ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Astaga naga. Nah, ini diutarakan oleh saksi mahkota yang lain, yaitu Windy, ya. Dia menyerahkan kepada seseorang yang namanya Sadikin selaku perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Uang yang diserahkan 40 miliar. Astaga naga. Wih, 40 miliar ya. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan yang mulia, kata Windy. Katanya diserahkan kepada Sadikin di parkiran. Gila, uang 40 miliar. Pasti nggak mungkin rupiah lah. Kalau rupiah berapa karung ya? Mungkin dolar lah ya. Di parkiran salah satu hotel mewah di pusat kota Jakarta. Nah, betul ini diberikan secara tunai dalam pecahan mata uang asing. Nggak mungkin lah ditransfer. Ketahuan ya. Nah, ini supaya menghilangkan jejak uang tunai. Pecahan mata uang asing, nggak disebutlah dolar atau apa, sepertinya dolar lah ya. Kemudian ditanya ketemunya sama Sadikin itu, kata hakim yang perwakilan dari BPK. Ya, ketemunya di hotel Grand Hyatt, wih, di parkirannya. Astaga naga, berapa jumlahnya? 40 miliar. Gila, kata hakim, ya Allah, katanya 40 miliar diserahkan di parkiran. Astaga, waduh, uang rupiah apa dolar? Dia bilang lupa, tapi detailnya sepertinya gabungan dolar Amerika dan dolar Singapura. Hebat ya? Nah, oke, inilah fakta terakhir dari kasus korupsi proyek BTS. Maka dari itu ada berita lain lagi yang mengungkapkan Johnny G. Plate di persidangan itu ketawa-ketawa. Akhirnya seakan-akan mungkin gini ya yang saya bisa simpulkan. Akhirnya Johnny G. Plate bilang, tuh kan bukan gua sendiri yang makan duitnya. Yang dari sekarang Menpora juga terima ya, walaupun dikembalikan lah ya. Terus kemudian ada dari anggota Komisi 1 DPR, entah dibagi-bagi atau gimana nggak tahu. Kemudian ada juga dari anggota BPK yang sampai sekarang nggak tahu siapa itu. Cuman diberikan kepada orang yang namanya Sadikin yang mewakili. Hebat ini negara kita ya, hebat. Nah, oleh karena itu di Twitter seperti biasa Partai Sosmed mencuit begini katanya. Makanya kami tidak pernah percaya dengan status WTP. WTP itu wajar tanpa lupa lah saya. Wajar tanpa persyaratan atau apalah. Pokoknya bagus lah kalau WTP. Jadi dia nggak percaya status WTP dari BPK. Sebab justru pejabat-pejabat yang tidak mau nyogok auditor diberi penilaian buruk. Jadi kalau Anda diaudit sama BPK, ini maksudnya ya, kalau Anda tidak mau nyogok auditornya diberi penilaian buruk. Jadi kalau disebut WTP yang bagus gitu maksudnya, wah jadi dia udah nggak percaya lagi. Begitu kira-kira. Ya saya setuju juga sih ya. Ya. Oke deh, itu saja perkembangan terakhir dari sidang kasus korupsi BTS 4G di Kementerian Kominfo. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.